sampai 1016. News from the Numinous Episcopate, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 1016, berita dari Episcopate. Numinous 160, Boklund Street, di dalam mansion Dwayne Dantes. Klein berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, mengamati hujan yang mulai turun bersama angin. Hujan memukul tanah dan kaca, berpotongan membentuk jaring. Sejak musim gugur, Backlund mulai diguyur hujan lagi. Ini membawa serta dingin yang menyengat dan kelembapan yang membara. Klein berdiri di sana tanpa bergerak lama, menatap jauh ke dalam jarak melalui pemandangan hujan yang kabur, matanya tak fokus. Hanya ketika persepsi spiritualnya terpicu, ia menghentikan pikirannya yang mengembara dan menoleh ke samping. Reinette dengan 4 kepala pirang bermata merah di tangannya, membawa sebuah surat saat ia melangkah keluar dari kekosongan. "Dari siapa kali ini?" tanya Klein kepada nona pengantar dengan kebiasaan. Surat terakhir yang ia terima berasal dari Sharon. Wanita itu memberitahunya bahwa ia telah berhasil menyelesaikan ritual dan naik ke sequence 4, puppet dari jalur prisoner. Klein pertama-tama mengucapkan selamat dengan tulus dan dengan rasa malu memberitahunya bahwa ia sudah mendapatkan apa yang dibutuhkannya dan tidak perlu mengunjungi kota Calderon di dunia roh dalam waktu dekat. Tentu saja, ia juga menunjukkan bahwa ada rahasia besar di sana yang mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Ia mungkin akan pergi ke sana suatu hari nanti, dan ketika saat itu tiba, jika Nona Sharon memiliki waktu atau bersedia, ia berharap untuk mendapatkan dukungannya. Bagi Klein, di satu sisi, ia mungkin harus pergi ke sana untuk mencari bahan-bahan masa depan yang diperlukan untuk kemajuannya. Di sisi lain, ia percaya bahwa kota magis yang melibatkan kematian kuno, Phoenix Ancestor Great Grace, juga mungkin mengandung metode untuk menyembuhkan tubuh roh Mr. Azik yang tidak lengkap. Bahkan jika konsul kematian ini tidak memiliki cara untuk maju, ia berharap dengan melakukannya, yang sebelumnya tidak perlu terus-menerus menderita siksaan kehilangan ingatannya. Tentu saja Klein telah menyiapkan rencana untuk itu. Rencananya adalah menunggu sampai ia naik ke sequence 3, Scholar of Yore. Ia bisa menyiapkan lebih banyak jimat, Yesterday Once More, untuk Mr. Azik, atau ia bisa memberinya kekuatan Beyonder yang sesuai untuk mempercepat pemulihan ingatannya setiap kali. Saat itu, Klein sudah menerima sebuah surat. 4 kepala Reinette Tinecker menjawab satu sama lain. Dari itu, kematian, bodoh. Patrick Bryan dari faksi kematian buatan Episcopate, Numinous Klein dengan mudah memahami siapa yang dimaksud nona pengantar. Ini karena Patrick adalah orang yang paling sering menulis kepadanya selama 2 bulan terakhir. Ia melaporkan hampir segala sesuatu yang sedikit penting dan meminta instruksi. Setelah beberapa kali, Reinette Tinecker memberinya nama julukan. Nona pengantar tidak pernah menunjukkan minat pada hal-hal seperti itu sebelumnya. Aku bertanya-tanya kapan itu dimulai. Sebagian besar orang yang menulis kepadaku telah diberi nama julukan, kecuali Nona Sharon. Saat Klein bergumam dalam hati, ia membuka surat itu dan memberikan pemindaian cepat. Dalam surat itu, Patrick Bryan mengatakan bahwa perintah dari benua selatan tidak lagi meminta dirinya untuk melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan kematian. Sebagai gantinya, mereka memintanya untuk menyiapkan ritual khusus dan membantu malaikat domain kematian di dalam mausoleum, pemimpin faksi kematian buatan, Hyter, untuk pulih. Ini untuk memungkinkan dia memiliki cara untuk sementara meninggalkan tanah di mana dia mengunci dirinya. Perintah semacam itu tidak tampak bermasalah di permukaan, tetapi agak mendadak. Namun, Klein tetap merasakan ada yang tidak beres. Faksi kematian buatan dari Episcopate Numinous di benua selatan sebelumnya telah meminta Patrick untuk terus melakukan ritual yang aneh tetapi berbahaya untuk membangkitkan kematian. Aku berhasil menipunya dengan menginstruksikannya untuk menggunakan alasan seperti ketidakmampuan mengumpulkan bahan atau kegagalan eksperimen yang fatal. Sekarang, mereka akhirnya curiga bahwa ada yang tidak beres dengan Patrick. Klein mengangguk dalam pikirannya. Ia menduga bahwa ini adalah ujian yang ditujukan kepada Patrick Bryan. Sebuah ujian yang mengarah pada seorang malaikat. Respons seorang malaikat terhadap ritual mencakup seluruh dunia. Ya, itu baik-baik saja selama mereka tidak curiga ada masalah dengan kematian buatan. Lagi pula, mereka telah mewarisi warisan besar dari kekaisaran Balam kuno. Siapa yang tahu jika mereka memiliki cara untuk mempengaruhi kemajuan Dewi dalam mengendalikan keunikan jalur kematian. Ini bisa menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Klein menganalisis sejenak sebelum menghela napas lega. Mengenai ujian dari malaikat domain kematian,
ia tidak terlalu memikirkannya. Ini karena The Fool juga dapat mengarahkan kekuatan pada tingkat yang sama. Dengan Angel's Embrace, efek gangguan dapat dibuat. Selama imam besar bernama Haither tidak turun secara langsung dan hanya mempengaruhi dari jauh, ia bisa melakukan pengalihan dengan cara yang cerdik. Setelah menyadari hal ini, Klein menggerakkan pergelangan tangannya, menyalakan surat Patrick Bryan dengan api merah. Saat ia kembali ke mejanya, ia mengeluarkan pena dan kertas dan menulis. Kau dapat melanjutkan sesuai instruksi gurumu, tetapi sebelum ritual yang sebenarnya, kau harus melapor kepadaku dan mendapatkan izinku. Karena selang waktu antara menerima dan mengirim surat cukup singkat, Patrick Bryan kemungkinan masih berada di tempat asalnya. Klein tidak memanggil pengantar Patrick, dan sebaliknya meniup harmonika petualang dan menyerahkan surat yang dilepisi getah pohon dan bersembunyi dalam bayang-bayang, menatap pintu samping kediaman Viscount Stratford. Bahkan belum malam, tetapi lampu jalan sudah menyala. Mereka memancarkan cahaya redup di tengah hujan. Setelah beberapa saat, sebuah kereta sewaan melaju dari kejauhan dan berhenti di depan pintu samping di area terpencil. Pelayan Viscount yang sudah bersembunyi segera berlari keluar, membuka payung. Ia melindungi wanita yang berselubung dari kereta dan dengan cepat melewati pintu samping. Adapun kereta sewaan itu tetap berada di tempatnya tanpa pergi. Jelas mereka telah dibayar dengan jumlah yang cukup. Xiao masih gagal melihat penampilan wanita itu, tetapi ia tidak merasa putus asa. Ia dengan sabar menunggu dalam hujan dingin, seolah-olah ia telah berubah menjadi patung yang tidak bergerak. Ia berencana untuk mencoba mengikuti wanita itu setelah ia keluar untuk mengkonfirmasi identitasnya. Ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan formula ramuan Judge, dan juga alasan mengapa ia datang ke Backlund untuk menyelidiki kebenaran kematian ayahnya. Dan karena dorongan seperti itu, Xiao telah bertahan dalam memantau Viscount Stratford hingga hari ini. Para petugas intelijen MI9 lainnya telah mengakhiri misi karena kurangnya perkembangan selama beberapa bulan terakhir. Bahkan pria bermasker emas yang telah menetapkan misi itu tidak menanyakan tentang ini selama berminggu-minggu. Jelas ia tidak menganggapnya penting. Di dalam kamar tidur Viscount Stratford, seorang gadis cantik berambut coklat mengenakan gaun sutra dan duduk di depan meja rias. Ia bermain-main dengan produk perawatan kulit dan make-up seolah-olah telah menemukan harta karun. Viscount Stratford yang sudah berusia paruh baya mengenakan jubah malam pria dan berjalan ke arah gadis cantik itu dengan rambutnya yang masih basah. Ia tersenyum pada refleksinya di cermin dan berkata, "Shermane, kau tidak perlu lagi menambah kecantikanmu dengan itu. Ini hanya semacam insting wanita." Gadis muda bernama Shermane mengangkat tangannya dengan senyum, menekan telapak tangan Viscount yang diletakkan di bahunya. Viscount Stratford tersenyum lembut dan berkata, "Ketika kau menyentuhnya, kau memiliki aura yang murni dan tak bersalah. Kau membuatku menemukan kembali masa mudaku, seperti saat aku baru berusia 18." Tanpa menunggu jawaban Shermane, ia melanjutkan, "Istriku sudah meninggal bertahun-tahun. Aku selalu membayangkan aku akan hidup sampai Tuhan memanggilku. Tetapi siapa sangka, aku akan bertemu denganmu. Dalam waktu dekat, ketika tekanan yang terakumulasi di Backlund mereda, aku akan mencari kesempatan untuk berjalan di lorong pernikahan bersamamu ke altar." "Pernikahan? Kau ingin menikahiku?" Shermane terkejut saat ia bertanya dengan tidak percaya. Viscount Stratford tersenyum dan berkata, "Pertemuan kita adalah hadiah dari Tuhan. Meskipun kau bukan keturunan bangsawan, aku sudah menikah sekali. Aku tidak perlu mempertimbangkan hal-hal semacam itu lagi. Tentu saja aku akan memikirkan cara untuk meningkatkan kedudukanmu di masyarakat. Ya, aku akan terlebih dahulu mencari seorang pedagang untuk mengakui kau sebagai anak haramnya." Ia terus bercerita tentang rencananya sampai ia melihat mata Shermane yang dipenuhi air mata dalam refleksi cermin. "Hal terpenting tentangmu adalah kau memperlakukanku 10 kali lebih baik daripada bagaimana aku memperlakukanmu, dan kau tidak menyembunyikannya." Viscount Stratford tersenyum saat ia menundukkan kepalanya dan mencium puncak kepala Shermane. Shermane membuka mulutnya, tampak menangis dan tertawa. Hanya ketika gerimis berhenti dan malam tiba, Xiao akhirnya menunggu wanita berklok merah tua itu keluar dan naik ke kereta. Setelah mengingat ciri-ciri kereta itu, Xiao mengikuti dari jauh, menggunakan kekuatan Beyondernya sebagai sheriff dan jalanan kosong di malam hari untuk mengikuti targetnya hanya dengan berjalan atau berlari. Ia pergi dari Empress Borough hingga area jembatan Backlund. Bahkan dengan staminanya, ia hampir mencapai batasnya.
Tetapi syukurlah, kereta itu akhirnya berhenti. Shio bersinar cerah saat ia mengalihkan targetnya dari kereta ke wanita berkelok itu dan terus mengikutinya. Selama proses ini, ia terkejut bahwa wanita itu memiliki kemampuan anti pelacakan yang sangat baik. Ia terkadang mengambil jalan memutar dan berhenti menggunakan rintangan. Namun ini tidak menghalangi Shio, karena ia sudah menjadi sheriff yang berpengalaman. Ia dengan sabar mengikuti dari jauh tanpa mendekat. Just saat ia merasakan bahwa wanita itu tidak terlalu jauh dari tujuan akhir dan bahwa ia akhirnya akan mengejarnya, ia tiba-tiba mencium aroma manis yang ethereal. Pikiran Shio menjadi bingung di tengah aroma itu sebelum ia sepenuhnya kehilangan jejak targetnya. Adapun aroma itu telah lenyap seolah-olah tidak pernah muncul. Pupilanya Shio melebar sedikit. Ia tidak berani mencari di sekelilingnya untuk menemukan jejak apapun. Di dalam sebuah apartemen sewaan, Tracy dengan wajah lembut dan manis yang membuat seseorang tidak bisa menolak untuk memandangnya, melihat cermin yang memantulkan Shermane dan berkata, "Sepertinya kau dalam suasana hati yang baik. Bagaimana? Misi terakhir ini tidak dapat diterima kan? Setelah kau menyelesaikannya, kau bisa meninggalkan Backlund dan memulai hidupmu sendiri." Shermane terkejut saat ekspresinya berubah rumit, seolah-olah ia merasa putus asa. Seolah-olah ia tiba-tiba sadar dari mimpinya. Ia tidak menoleh saat bibirnya bergetar saat menjawab. Ia berkata bahwa ia ingin menikahiku. Tracy segera mengangkat alisnya. "Kau tidak boleh mempercayai kata-kata seorang pria pada masa-masa seperti itu. Kau dan aku seharusnya tahu ini dengan sangat baik. Jika ia benar-benar ingin menikahimu, ia tidak akan curiga padamu. Ia akan ingin memiliki anak bersamamu." Apakah ia melakukannya? Setelah mendengar pertanyaannya, suasana hati Shermane menjadi suram. Tracy berdiri dan berkata dengan senyum, "Aku tidak menghalangimu untuk mengejar cintamu. Jika kau ingin mengubah misi sementara ini menjadi permanen, kau harus memikirkan apa yang perlu dilakukan." Setelah selesai dengan kalimat yang ethereal, ia berjalan menuju pintu dan meninggalkan apartemen sewaan. Saat turun tangga, Tracy tiba-tiba memperhatikan sepatunya. Ia tertawa dan berkata dengan nada yang seolah merendahkan diri, "Cinta, sakura novel.id." Sebelumnya.